Ya, ada beberapa lagu, kita mulai dengan Mars Sekolah Minggu. Oke. Tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Ikuti Laus. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kami melalui kehidupan-Mu, kematian-Mu, dan kebangkitan-Mu. Sehingga kami, anak-anak yang percaya, tidak dihukum, melainkan memperoleh hidup yang kekal di sorga. Kami juga bersyukur Tuhan, karena Tuhan telah melindungi kami dalam 1 minggu yang telah kami lalui, sehingga kami di hari Tuhan ini bisa datang kembali untuk beribadah kepadamu. Kami mohon Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Bantu kami semua bisa memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita, dan nantinya bisa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga ibadah kami boleh berkenan kepadamu. Kami juga mengakui Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa, banyak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kami mohon, ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mau lanjutkan ya puji-pujian kita. Ada yang belakang, jangan terlalu belakang, maju ke depan ya. Maju ke depan supaya bisa nampak PPT-nya dan bersama-sama beribadah ya. Oke, kita mau melanjutkan pujian yang kedua, Yesus cinta semua anak. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Ada bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesia dulu, baru bahasa Inggris. Ayo, Yesus cinta semua anak di dunia, mengikuti dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Inggrisnya, Jesus
pujian ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua anak, tidak membeda-bedakan. Yang kulit kuning, yang kulitnya putih, yang kulitnya hitam, dicintai oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Dia sayang kepada kita semua, ya. Karena dia sayang kepada kita, apa yang dilakukannya kepada kita? Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, ya. Jadi kita bersyukur Tuhan yang begitu cinta kepada semua anak di dunia. Ya, kita nyanyikan, ini ada gerakannya kan? Semuanya bangkit berdiri. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Inggrisnya, Jesus loving the children all over. Red and yellow and the white, they are precious in His sight. Jesus loving the children of the world. Silakan duduk ya. Ya. Nah, sekarang kita mau melanjutkan pujian kita Api Roh Kudus. Ya, kita sudah pernah nyanyikan juga pujian ini. Jadi mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Nah, jadi kita memohon kepada Tuhan untuk apa? Membakar hati kita untuk semangat dalam melayani dan hidup bagi nama Tuhan. Ya, kita nyanyikan ya pujian ini Api Roh Kudus. Kiranya ini menjadi keinginan kita ya, untuk semangat bagi nama Tuhan ya, semangat untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus, memberitakan Tuhan Yesus kepada orang lain supaya kita bisa memenangkan ya, membawa jiwa-jiwa yang belum percaya Tuhan Yesus menjadi percaya. Jadi kita harus semangat. Ada pernah sampaikan nggak kepada teman-teman di sekolah tentang Tuhan Yesus? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah? Nggak ada yang pernah. Mulai sekarang, besok kan mulai sekolah lagi. Jadi coba cari waktu bicara dengan teman-teman kita di sekolah tentang Tuhan Yesus, ya, supaya mereka bisa tahu tentang Tuhan Yesus juga. Bisa? Semuanya bisa ya? Nah, kita mau mengumpulkan persembahan kita semuanya, persiapkan persembahannya. Kelas SD 1 harus minta ya, Jay sama Sarlin ya. Jadi untuk ambil persembahan, sambil mengumpulkan persembahan kita mau menyanyikan lagu ya, Kasih Pasti Lemah Lembut.
Joseph. Kita jalan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul untuk mengumpulkan sedikit dari persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati, tangan yang memberi, dan juga Tuhan juga yang menguduskan persembahan kami, sehingga dapat digunakan untuk pekerjaan kerajaan Allah. Juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang juga memberkati los-los yang akan mengajar agar dapat memberitakan firman Tuhan dengan jelas. Juga Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Los Joseph, Salim, dan Z. Nah, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman, beberapa pengumuman. Pertama, saat teduh anak sekolah minggu dilakukan setiap malam. Ya, ada saat teduh setiap malam. Adik-adik yang sebelum join ya. Ada dibagi 2 kali, 2 kelas. Kelas kecil mulainya jam 8 sampai 8.30. Kelas besar 8.30 sampai jam 9. Jadi adik-adik yang belum join saat teduh silakan ikut mulai malam ini sampai seterusnya supaya belajar firman Tuhan setiap malam ya. Yang kedua, hari ini kita akan ada latihan paduan suara ya, yang akan kita persembahkan di HUT GAPI nanti. Sebentar lagi HUT GAPI ya. Jadi kita akan latihan jam 8.55. Jadi bagi los-los yang mengajar diperhatikan untuk kelas SD 1 sampai remaja. Ya, 8.55 tank sudah kumpul di sini untuk latihan. Yang ketiga, asisten diminta untuk langsung update jumlah anak sekolah minggu di grup. Yang keempat, petugas playgroup kebaktian hari ini Lose Jansel dan Lose Siska. Nah, yang kelima, ini yang penting. Anak-anak sekolah minggu diharapkan jangan terlambat untuk ibadah sekolah minggu setiap hari minggu. Lose perhatikan ya, beberapa minggu belakangan kita selalu terlambat, ya kan? Ada yang datang sudah mulai puji-pujian, ada yang datang udah pujian pertama, ada yang datang bahkan udah mau persembahan. Jangan ya, tidak baik untuk kita datang beribadah terlambat ya. Datang tepat waktu. Ibadah sekolah minggu mulai jam berapa ya? Mulai jam berapa? Jam 8 tank ya. Jadi sudah datang di aula ini jam 8, udah ada duduk di sini. Ya, jadi jangan terlambat, cepat-cepat di hari Minggu bangun cepat-cepat, bilang papa atau mami kita antar ke gereja supaya kita bisa beribadah tepat waktu jam 8. Bisa? Jangan lagi ya hari Minggu lo lihat ada yang terlambat ya. Nah, lo lihat banyak yang terlambat setiap hari Minggu. Jangan terlambat, tidak baik ya. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh ya, menghargai Tuhan. Oke? Nah, itu saja pengumuman kita di pagi hari ini. Sekarang kita mau bagi kelas untuk mendengarkan firman Tuhan. Kelas kecil baris di sebelah kiri, kelas 2 ikutin Los Joseph ya.
Oke, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya, kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur di hari Tuhan yang kudus ini kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Tolonglah kami semua agar dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Siapkan hati kami juga di dalam mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Ampuni kami dari segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita mau lihat ayat hafalan terlebih dahulu ya. Cukup singkat, Roma 5 ayat 6. Oke, kita baca sekali ya sama-sama. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 6. Oke, coba diingat-ingat sebentar, dihayati. Nanti Lasa akan coba hapus ya beberapa bagian. Yang sudah hafal ada? Steve? Belum? Oke. Oke, kita akan baca sekali lagi. Setelah itu kita hilangkan beberapa bagian ya, perlahan-lahan ya. Oke, kita baca dari awal. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Roma 5 ayat 6. Oke, kita hapus ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Ulang, ada yang ragu-ragu. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke. Terakhir.
Oke, lo pilih satu laki, satu perempuan ya. Fair ya. Oke, kita minta Darens. Oke, yang perempuan Joanna. Kamu yang telah dipanggil milik Kristus. Oke, kita lihat. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus ya. Oke, nanti kita coba ulang kalau masih ada waktu ya setelah cerita firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat dulu. Pelajaran kita sudah masuk ke pelajaran ke-8 ya, tidak terasa. Allah menguduskan umatnya, ini judul cerita kita pada pagi hari ini. Nah, ada 3 tujuan yang ingin kita capai dalam cerita kita. Yang pertama, kita mau menyelidiki peran, tugas. Peran itu tugas ya. Tugas Roh Kudus dalam pengudusan. Apa sebenarnya menjadi tugas Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen untuk menguduskan orang Kristen itu ya. Yang kedua, memahami bahwa Roh Kudus memberikan kuasa bagi setiap orang percaya dalam melawan dosa. Jadi Roh Kudus membimbing kita supaya kita tidak berdosa ya. Dan yang terakhir, memahami bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Oke. Nah, apa itu pengudusan? Mungkin kalian, siapa yang pernah dengar kata pengudusan sebelumnya, sebelum hari ini? Ada yang pernah dengar? Yesania, kamu pernah dengar? Pengudusan, pernah. Kerry? Apa yang muncul di pikiran kalian ketika kalian dengar kata pengudusan, Esania? Ketika kamu dengar kata pengudusan, yang kamu pikirkan apa? Nggak ada muncul apa-apa. Tapi setidaknya ya, kata kudus memberikan kamu sedikit gambaran berhubungan dengan kesucian, kekudusan ya, sesuatu yang bersih dari dosa. Kalau Kerry, kalau kamu dengar kata pengudusan, yang muncul apa? Dikuduskan. Oke, kamu hanya ganti katanya dikuduskan, pengudusan. Oke. Jadi proses ya. Jadi pengudusan itu adalah sebuah proses yang dialami oleh seorang percaya, setiap orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh ya, yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, bukan hanya di mulut saja, itu akan mengalami proses pengudusan, yaitu menjauhkan diri dari segala perbuatan berdosa. Setiap hari dengan pimpinan Roh Kudus, dalam diri kita ini, dalam hati kita berdiam Roh Kudus. Pernah tidak kalian ketika mungkin ada godaan ya untuk lakukan satu dosa, hati kecil kamu berkata, jangan, gak boleh, salah itu, dosa, gak benar itu. Ada yang pernah alami itu? Si Arzelia pernah alami, hampir semua pernah ya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, membimbing kita, menyadarkan kita secara konstan, terus menerus. Itu nggak boleh. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Atau ketika kita sudah berdosa misalnya, katakanlah kamu melawan mama kamu, papa kamu. Kerry, kamu sapu rumah itu. Nggak mau. Aku terus disuruh. Nggak pernah yang lain disuruh. Oke, setelah kamu lawan, kamu emosi pada saat itu. Tapi setelah kamu itu berlalu, kok saya marah sama mama saya ya? Atau kamu banting pintu sama kamar kamu, mengamuk. Aku nggak mau, nggak suka diatur-atur. Pada saat itu kamu marah, tapi setelah itu kamu menyesal. Loh, itu kan nggak boleh, itu kan mama saya. Bukankah Tuhan katakan hormatilah ayahmu dan ibumu? Saya sudah berdosa. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, ya. Jadi dia akan membantu kita dalam prosesnya. Setiap hari kita dibersihkan dari dosa, dikuduskan, diingatkan. Nah, proses pengudusan itu terjadi setiap hari. Jadi bukan berarti kamu jadi orang Kristen, lalu kamu kebal terhadap dosa. Sekarang saya tidak bisa lagi berdosa, tidak mau berdosa. Tidak, karena kita masih hidup dalam daging ini, tubuh yang berdosa. Jadi kita masih melawan dosa, masih bergumul terhadap dosa. Tapi bedanya adalah sebelum kita percaya, kita diperbudak. Artinya dosa itu sekali bilang, ayo lakukan, kamu akan lakukan. Nah sekarang beda.
Kamu tidak lagi diperbudak oleh dosa, kamu sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Ketika dosa itu datang, muncul godaan itu, kamu bisa melawan dengan pimpinan Roh Kudus, ya. Dan pengudusan ini adalah kehendak Allah ternyata. Ini adalah keinginan Tuhan bagi kita semua. Dikatakan di sini, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi Tuhan ingin kita semua yang sudah percaya kepadanya hidup di dalam kekudusan. Ikut mengikuti proses pengudusan itu. Semakin hari semakin dibersihkan dari dosa. Nah, sama seperti anak kecil. Kalau kalian punya adik kecil di rumah, kan adik kecil itu masih belum banyak tahu hal ya. Yang mana yang boleh, yang mana yang nggak boleh. Benar? Kamu harus kasih tahu setiap hari, atau mama kamu harus kasih tahu, nggak boleh. No, jangan. Nah, seperti si Sio, anaknya Lause. Masih kecil dia. Waktu Lause lagi masak rebus air panas, pakai kettle, itu kan panas, bahaya ya. Tapi dia nggak tahu nih. Dia mau datang, mau pegang itu air panas itu. Saya bilang, no, langsung kita angkat. Dia perlahan-lahan harus diajar, nggak boleh, bahaya. Jangan, nanti jatuh. Nggak sopan, nggak boleh ngomong begitu. Kalau dia pukul-pukul kakaknya, kita bilang nggak boleh. Nah, lama-lama dia belajar, oh ini nggak boleh. Oh itu bahaya. Oh ini nggak boleh, nggak sopan. Dia belajar dalam prosesnya. Nah, orang Kristen juga seperti itu. Kita mungkin tahu mencuri tidak boleh. Tapi kita masih bergumul dengan dosa itu, bergumul dengan godaan itu. Tapi semakin hari semakin lama kita semakin sadar ini memang betul nggak boleh. Saya orang Kristen, saya sudah diajarkan oleh firman Tuhan tidak boleh lakukan itu. Nah, setiap hari lama-kelamaan kita akan tahu dan sadar dan akan peka terhadap dosa. Sama seperti anak kecil. Lama-lama dia akan tahu, oh ini memang nggak boleh, bahaya. Mungkin saat ini belum tahu, harus diingat-ingatkan terus, ingat-ingatkan terus. Orang Kristen juga seperti itu ya. Jadi ada kalanya kita malas kan datang ke gereja, benar? Hari Minggu enak-enaknya tidur. Hari Sabtu ke persekutuan remaja malas. Hari Sabtu itu harinya di mana saya bebas. Senin sampai Jumat sekolah kan? Benar ya? Sekolah kan? Padat kan sampai sore. Sabtu libur. Itu adalah me time. Waktunya saya. Saya mau ke mall, saya mau kemana-mana, suka-suka saya. Kita ada godaan seperti itu. Tapi ingat, persekutuan dengan Tuhan adalah sesuatu yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Kalau Tuhan tidak kasih kamu kesehatan, bisa kamu nikmati hari libur kamu. Bisa kamu lewati hari-hari kamu, tidak bisa. Jadi ingat, dalam proses pengudusan ini, ketika kita digoda untuk berdosa, selalu ingat, dengarkan pimpinan Roh Kudus dalam hatimu. Kalau kamu tahu itu salah, dan Roh Kudus bilang, jangan, tak boleh, dengarkan. Ya. Nah, dengan kamu mendengarkannya, semakin hari kamu semakin diproses dalam kekudusan dan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut. Nah, orang percaya, pertama-tama kita harus ingat, orang percaya, setiap orang Kristen ya, yang sejati, itu didiami oleh Roh Kudus. Dalam hati kita ada Roh Kudus. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Jadi tubuh kita ini, itu digambarkan seperti baitnya Roh Kudus. Tahu itu bait apa? Bait itu artinya rumah. Bait itu rumah. Jadi tubuh kita ini adalah rumah bagi Roh Kudus. Jadi dia berdiam dalam hati kita. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita sekarang setelah ditebus oleh Tuhan Yesus bukan lagi milik kita sendiri, bukan suka-suka kita ya sekarang hidup kita ini. Oh, saya mau ini, saya mau itu, tak peduli dengan Tuhan, tidak. Kamu sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dan Roh Kudus ada diam di dalam hati kamu, memimpin kamu, maka sekarang hidupmu sepenuhnya adalah milik Tuhan. Jadi ingat, tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Makanya orang Kristen gak boleh minum minuman keras, kan merusak tubuh. Merokok gak boleh, bikin tato gak boleh. Apapun yang merusak tubuh kamu gak boleh. Semua hal yang kamu lakukan tidak boleh merusak tubuh kamu lagi. Karena tubuh ini adalah tempat di mana Roh Kudus berdiam. Nah, ini harus kalian ketahui ya. Jadi setiap kita yang ada di sini, yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, kita didiami oleh Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus ini bukan hanya berdiam di situ dan tidur ya. Tidur dalam hati kamu, bukan. Dia aktif
menolong kita untuk mengingatkan kita akan dosa. Orang percaya diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk melawan dosa. Nah, Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah diturut disalibkan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, manusia lama kita ini mati. Kalau udah disalib pasti mati kan? Jadi artinya manusia lama itu sudah mati. Tidak ada lagi dalam hidup kita. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi tidak ada lagi kuasa dosa. Kita tidak diperbudak lagi dosa. Dulu sebelum jadi Kristen, lawan orang tuamu. Oke, saya lawan. Kamu harus bicara kotor. Oke, saya lakukan. Menyontek di sekolah biar dapat nilai tinggi. Oke, saya lakukan. Tidak ada perlawanan. Kita tunduk seperti tuan kepada hambanya. Lakukan. Sekarang enggak lagi. Ketika ada godaan untuk lakukan itu, kamu bilang, no, tidak, saya bukan hamba dosa lagi. Saya sudah merdeka. Itu tak boleh dilakukan, dosa. Jadi agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi tidak mungkin ya orang Kristen yang sudah dibebaskan, masa jadi hamba dosa lagi, jadi perbudak dosa lagi. Apa gunanya kamu percaya Tuhan Yesus kalau kamu tetap diperbudak oleh dosa? Ya, jadi bedanya kita dengan manusia lama dulu adalah dulu diperbudak dosa, sekarang tidak. Kita sudah merdeka. Seperti Indonesia kan, merdeka. Coba kamu bayangkan kalau Indonesia belum merdeka ya. Semuanya diatur oleh penjajah. Gak boleh sekolah. Kamu kerjanya hanya cukup di sawah saja, ya isitulah kerja kamu. Kamu gak bisa lawan, karena kamu diperbudak. Seperti kerja Rodi kan, di bawah pemerintahan Jepang waktu itu. Jepang hanya memerintah sekitar 3,5 tahun katanya. Singkat saja, beda dengan orang Belanda yang 350 tahun. Tapi Jepang paling kejam. Kerja Rodi membangun rel kereta api yang panjang, dan siapa yang kelelahan mati, dibiarkan saja begitu. Kamu sakit, ayo kita ke rumah sakit. Mana ada. Gak bisa lagi kerja, dianggap sudah tak berguna, biar saja mati pelan-pelan. Buang saja ke semak-semak, tak perlu dikubur. Itu namanya diperbudak. Kamu tak punya lagi hak atas dirimu sendiri. Kamu gak bisa bilang, aku protes, aku capek nih, kerja. Mana bisa. Kerja. Kalau nggak mau kerja, dicambuk. Udah capek, dicambuk lagi. Jadi mau dipaksa. Nah, seperti itulah perbudakan. Nah, kita sekarang nggak begitu lagi. Ya, tidak begitu lagi, tidak diperhamba oleh dosa. Kita sudah diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk melawan dosa itu. Kita tidak diperhamba lagi seperti diperhamba dahulu sebelum kita percaya Tuhan, ya. Nah, kemudian ketiga, orang percaya itu dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak Allah. Jadi Roh Kudus selain memberikan kuasa untuk kita melawan dosa, tidak diperhamba oleh dosa lagi, dia juga memimpin kita. Memang dia akan katakan ini berdosa, ini nggak boleh, ini harus kamu hindari. Roh Kudus juga lakukan hal yang lain, yaitu memimpin kita. Ini yang boleh. Dia bukan hanya bilang jangan, no, tidak boleh, tidak bisa, nggak sopan, itu melawan firman Tuhan. Bukan hanya melarang, tapi dia kasih tahu ini nggak boleh, ini boleh. Paham? Jadi dia kasih tahu apa yang boleh kita lakukan untuk melakukan kehendak Tuhan Allah. Manusia kita ini adalah manusia yang suka sekali dengan hal yang berdosa. Karena daging masih hidup dalam kedagingan kita. Kalau kita mau hidup ikuti perasaan hati kita, maka segala hal yang berdosa bisa kamu lakukan. Makanya jangan percaya ya, orang katakan follow your heart. It's not true. Karena hatimu itu adalah hati yang berdosa. Hati manusia itu licik. Bahkan kita sendiri bisa ditipu oleh keinginan kita sendiri, hati kita sendiri. Tapi follow the Holy Spirit. Itu yang benar. Follow God. Tuhan yang harus kamu pilih, kamu ikuti. Jangan dengarkan suara hatimu. Ya, paham ya? Jadi kalau ada slogan-slogan follow your heart, just close your eyes and follow your heart, itu nggak benar ya. Kamu harus dengarkan pimpinan Roh Kudus. Bagaimana cara mendengarkan pimpinan Roh Kudus? Baca kitab suci. Firman Tuhan tidak pernah salah, tidak akan menuntun kamu ke jalan yang salah. Nah, dari dalam ayatnya kita lihat Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Nah, Roh Kudus punya nama lain juga ya. Roh kebenaran, Roh penghibur. Nah, itu juga nama Roh Kudus. Di sini dikatakan Roh kebenaran. Ingin disoroti bahwa Roh Kudus ini memimpin kita kepada kebenaran, hal yang benar. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, bukan sebagian.
Makanya setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, itu matanya akan terbuka dengan jelas, mata rohaninya. Dia bisa membedakan mana yang salah, mana yang tidak. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya Tuhan. Dan dia akan memimpin kamu kepada kebenaran. Makanya dengarkan pimpinan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus saat ini tidak berbicara di dalam secara langsung kepada kita ya. Tiba-tiba kita lagi mau tidur nih. Keri, baca Alkitabmu. Gak ada, Roh Kudus tak bicara seperti itu. Tapi dia akan menggunakan firman Tuhan, menyadarkan kita bahwa kita harus membaca firman Tuhan siang dan malam. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Alkitab yang katakan dalam kitab Mazmur. Jadi Roh Kudus akan menggunakan firman Tuhan itu untuk sadarkan kamu, berbicara kepada kamu. Tidak berbicara secara langsung ya. Tiba-tiba ada suara, kamu terkejut. Tidak seperti itu. Jadi Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Sesuatu yang Tuhan kehendaki. Lalu apalagi dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan. Jadi dia mengajarkan kita ya segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia ajarkan melalui firman Tuhan, diajarkan. Kemudian kalau kita lupa, dia ingatkan. Nah, misalnya tadi saya kasih contoh. Katakanlah di sekolah ya, tiba-tiba kamu nemu uang 1 lembar 50.000. Kamu tahu itu bukan uang kamu. Dan kamu tahu pasti ini punya seseorang kan? Gak mungkin kan uang itu tiba-tiba di situ, di lantai. Ini pasti punya seseorang. Dan seseorang yang kehilangan uang ini pasti sedang mencarinya. Membutuhkan uang ini mungkin. Muncullah godaan. Kalau kamu ambil, gak ada yang tahu. Kelas lagi kosong, gak ada kamera. Ada kamera di kelas kalian sekarang? Ruang kelas gak ada kamera kan? Gak ada kamera, gak ada yang lihat, gak ada saksi. Dan saya bukan mencuri loh. Saya kan ambil aja. Beda kan kalau ada di dalam tas, kita buka tasnya, kita ambil, itu salah, benar gak? Tapi ini uang nemu di jalan. Berkat ini. Berkat dari Tuhan ini, uang ini. Benar? Benar ya Steve? Berkat ya? Itu bukan berkat ya. Itu ujian bagi kamu. Kamu mau ambil 50.000 lumayan ya. Sekarang bisa beli apa itu 50.000? Bisa beli Mishe 8 kali 6, 8 kali 7. Bisa banyak ya es krim yang harga 8.000 itu ya. Bisa beli untuk seminggu. Setiap hari beli 1. Lumayan ya. Mungkin bisa beli paket internet 50.000 bisa. Bisa kan? Lumayan kan? Dipakai sebentar main games. Roh Kudus akan ingatkan kamu. Arzelia, bukankah firman Tuhan bilang jangan mencuri? Lalu kamu akan bilang, kan saya nggak mencuri. Kalau mencuri kan ambil dari milik orang lain. Tapi kamu tahu itu bukan milik kamu, milik orang lain. Lain hal kamu jumpa uangnya di tengah jalan raya ya. Kan nggak mungkin kita cari satu kota Batam ya. Ada uang kan temu di jalan di semak-semak. Wah, uang siapa ini? Kamu mau lapor sama siapa? Lapor ke polisi? Belum tentu juga dapat orangnya yang punya. Ya mungkin kamu bisa berikan sama orang miskin ataupun kamu bisa kasih ke orang lain. Tapi kalau di dalam kelas nggak mungkin nggak bisa ketahuan siapa yang punya. Di sekolah pun masih bisa nemu kan? Benar nggak? Dulu di sekolah Lausa ada kehilangan uang 5.000 saja di lapangan sekolah, itu bisa nemu loh siapa yang punya. Tapi cara sekolah umumnya unik sekali. Ada ditemukan uang, tapi nggak dikasih tahu jumlahnya. Kalau uang kamu pasti tahu kan jumlahnya, benar nggak? Kalau dibilang ada 5.000 nih ditemukan, semua orang bisa ngaku kan? Uangku, ada buktinya kan? Nggak ada buktinya, nggak ada namanya. Tapi kalau uang itu kamu miliki dan kamu kehilangan uang itu, kamu pasti tahu jumlahnya persisnya berapa. Berapa jumlahnya? Misalnya yang hilang 6.000. Ya betul, nah, ini uang kamu. Jadi nggak dikasih tahu jumlahnya. Hanya dikasih tahu ada uang ditemukan. Kalau memang itu uang kamu, kasih tahu berapa jumlahnya. Kalau benar itu uang kamu. Nah seperti itu ya. Nah jadi ketika kan ada uang itu, kamu diingatkan kembali Arzelia. Memang kamu tahu itu ada firman Tuhan mengatakan jangan mencuri. Tapi Roh Kudus akan bekerja dalam hati kamu. Ingat, bukankah firman Tuhan katakan jangan mencuri? Jadi diingatkan kembali. Nah sekarang keputusan di tangan kamu. Mau lakukan, mau tetap ambil, kamu berdosa.
Dan tidak akan ada rasa damai dalam hati kamu. Kamu akan dak-dik. Nanti akan ada orang mengumumkan, ada yang temukan uang tidak, ada yang kehilangan uang. Uangnya ada di kantong saya lagi. Mau kasih tahu, takut. Nanti dituduh mencuri. Kita diamin aja, hati kita merasa bersalah. Pekerjaan Roh Kudus. Kalau kamu sungguh-sungguh orang Kristen, kamu akan merasa tidak nyaman. Sampai kamu bilang, iya saya jumpa uangnya. Ini uangnya. Akan ada rasa damai dalam hati kamu. Puji Tuhan saya mau kembalikan uang. Hati saya tidak tergoda dengan jumlah uang yang saya temukan. Kenapa? Karena Roh Kudus mengajarkan saya, Dia ingatkan saya akan firman Tuhan. Itulah peran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Ya, dalam segala hal ya, dalam sebanyak godaan, Roh Kudus bekerja. Kamu malas ke sekolah minggu misalnya, hari Minggu nih, tidur sebentar lagi 5 menit lagi. Padahal kamu sudah mau pergi sekolah minggu, udah mau terlambat. Roh Kudus akan ingatkan kamu. Bukankah hari Tuhan adalah hari di mana orang Kristen datang beribadah? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kamu diingatkan lagi, disadarkan lagi. Jadi Roh Kudus berperan dalam diri kita secara terus-menerus ya. Diingatkan terus-menerus. Nah kemudian dalam Roma 6:22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi setelah kita merdeka, tidak diperbudak oleh dosa, kita sekarang yang dulunya menjadi hamba dosa, sekarang jadi hamba Allah. Jadi yang menjadi Tuhan kita adalah Tuhan. Tuhan bilang lakukan, kamu lakukan. Ya. Dan ini akan membawa kamu kepada pengudusan, proses semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Ya, semakin serupa seperti Allah. Bukankah Allah katakan, kuduslah kamu sebab aku Hana, Joanna, sebab aku kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan bilang kamu harus kudus. Kenapa? Karena saya kudus. Jadi kita semakin serupa seperti Tuhan ya dalam kekudusan. Oke, jadi yang pertama tadi kita pelajari Roh Kudus mendiami setiap orang percaya. Jadi orang percaya dimateraikan oleh Roh Kudus bahwa kita adalah milik Allah. Ini sebagai tanda ya bahwa kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Pada akhirnya kita akan memperoleh hidup yang kekal di sorga. Nah, ketika kita sungguh-sungguh menjadi percaya, kalian tahu ya? Kalian tahu tidak? Ketika kita bilang saya sungguh-sungguh percaya Yesus dengan hati saya, pada saat itu juga kamu memperoleh hidup yang kekal. Kamu sudah dapatkan hidup kekal itu. Hanya masih kamu belum rasakan. Nanti ketika sudah meninggalkan dunia ini, kita baru rasakan kehidupan di sorga nantinya. Seperti kamu mau berangkat ke luar negeri nih, mau ke Singapura nih misalnya ya, kan ada tiket ya, ada tiket boarding pass. Kamu udah punya itu. Tinggal nanti waktunya sampai, jam berapa berangkat, kamu berangkat sampai ke Singapura. Sama seperti itu kehidupan kekal di sorga. Ketika kita bilang, saya percaya pada Tuhan Yesus, kamu punya tiketnya ke sorga. Kamu sudah pasti ke sana, hanya nanti jamnya ketika sampai, baru kamu rasakan kehidupan kekal di sorga itu. Jadi bukan setelah kita mati, baru kita dapatkan kehidupan kekal itu. Enggak, kehidupan kekal itu sudah kita peroleh sesaat setelah kita percaya. Hanya masih kita rasakan nanti, ketika kita meninggalkan dunia ini. Paham tidak? Seperti tiket tadi yang saya bilang, kita sudah punya tiketnya. Tak ada yang bisa ambil itu. Hanya tinggal tunggu jam keberangkatan. Ya, jadi bersyukur kita adalah milik Tuhan. Berikutnya, Roh Kudus memberikan kuasa melawan dosa. Jadi kita harus bergantung ya sepenuhnya pada pimpinan Roh Kudus supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi ketika kamu menghadapi pencobaan, jangan pernah bilang, aku kuat kok. Aku kan sudah belajar firman Tuhan. Jadi nggak apa-apa, aku datang menghadapi pencobaan, datang ke tempat pencobaan, aku pasti kuat. Tidak bisa seperti itu. Kamu tetap bergantung pada Tuhan. Makanya kita harus berdoa. Cara kita bergantung adalah berdoa. Ketika ada godaan muncul, kamu malas, misalnya kamu mau ke gereja, kamu doa, Tuhan, hari ini saya rasanya malas sekali mau ke gereja. Tapi saya tahu itu salah, Tuhan, tolong berikan saya kerajinan semangat untuk datang ke rumah. Roh Kudus akan memampukan kamu untuk lakukan itu. Tuhan, ada teman saya ajak saya untuk
tidak datang ke persekutuan. Saya tergoda mau ikut, tapi saya harus ke persekutuan. Tolong berikan saya kekuatan supaya saya berani bilang nggak mau. Saya mau ke persekutuan datang daripada hanya sekadar habiskan waktu di luar sana bersama teman-teman. Minta pertolongan Tuhan. Ya. Jadi ketika kamu minta pertolongan Tuhan, kamu akan diberikan kuasa itu sehingga kamu tidak berdosa. Dan yang terakhir, Roh Kudus memimpin setiap orang percaya kepada kebenaran. Kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup berkenan kepada Allah. Hanya dengan pimpinan Roh Kudus kamu bisa menyenangkan Tuhan. Jadi menyenangkan Tuhan itu bukan menurut kita ya. Kira-kira Tuhan senang kalau saya ngapain ya? Bukan seperti itu. Roh Kudus yang akan mengajari kamu apa yang membuat Allah berkenan kepada kamu. Ya. Jadi bukan apa yang kita pikirkan akan membuat Allah senang, tapi Roh Kudus sendiri akan memberitahukan kamu apa yang berkenan kepada Allah. Misalnya dalam hal ibadah. Sekarang kan orang-orang Kristen banyak sekali denominasi ya, jenis-jenis gerejanya kan. Ada gereja karismatik, gereja Anglikan, gereja Metodis, gereja Baptis, gereja Protestan, gereja Presbiterian, macam-macam. Pentakosta. Nah, semua aliran ini membuat mungkin kita bingung yang mana yang paling benar ya. Kita tidak bilang semua ajaran ini tentu salah semua, tidak ada yang benar sama sekali. Adalah bagian-bagiannya yang mana yang benar ya. Ketika mereka bilang katakan Injil adalah jalan keselamatan satu-satunya ke surga, itu benar. Tapi cara penyembahan itu tidak boleh suka-suka. Tak boleh ada orang ya, orang Kristen, ayolah kita datang ke gereja, kita undang ke GAPI. Enggak, membosankan, ngantuk. Lagunya pelan sekali. Suci, 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 Allah Maha Suci. Aku mau yang lebih enak, lebih semangat. Wah, lagunya harus gini. Kayak gini kan? Wah, sampai gini tangan, nyanyi dengan gembira, lagunya diulang-ulang, ada band lagi, drumnya, wah drumnya enak sekali. Detak jantung saya itu berpacu dengan drum. Wah, nggak ngantuk. Apakah begitu cara ibadah yang Tuhan mau? Bukan menurut perasaan kamu. Ibadah bukan bicara tentang kamu. Ibadah berbicara tentang Tuhan. Bukan bagaimana supaya saya nyaman. Bukan. Ibadah adalah bagaimana supaya Tuhan senang. Jadi kalau kamu berpikir ibadah adalah supaya kamu tidak ngantuk, supaya kamu bisa semangat, kamu udah salah. Karena ibadah fokusnya bukan manusia. Fokusnya adalah Tuhan. Lalu gimana kalau saya ngantuk bagaimana? Percuma dong saya datang ke gereja. Atasi rasa ngantuk kamu itu. Koreksi hati kamu. Kenapa kamu bisa ngantuk? Bukan salahkan gereja. Bukan salahkan lagunya. Bukan salahkan situasinya. AC-nya terlalu banyak, dingin. Kamu cari solusinya sendiri. Berdoa kepada Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan. Jangan cari banyak alasan. Jadi Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Cara yang benar, yang mana Tuhan berkenan kepada kita. Bukan menurut ide kamu ya. Kamu pikir dengan cara membuat band lengkap di panggung ini, orang-orang akan banyak datang ke gereja dan Tuhan senang. Tuhan tak senang dengan jumlah seperti itu dengan cara yang salah. Lebih bagus hanya 10 orang di gereja, tapi sungguh-sungguh menyembah Tuhan daripada gereja ini penuh, tapi Tuhan marah sama kamu. Karena kamu tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan. Yang kamu pikirkan supaya gereja ini penuh, banyak orang datang, haleluya, puji Tuhan. Bukan itu kualitasnya. Penyembah harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Orang-orang yang datang menyembah Tuhan harus didiami Roh Kudus. Bukan sekedar datang dengan motivasi yang salah. Hanya mencari kesenangan sendiri, mencari kenikmatan sendiri tanpa peduli dengan Tuhan. Itu tidak benar. Ibadah kamu tidak berkenan kepada Tuhan. Dari mana kita tahu? Roh Kudus yang kasih tahu kepada kamu melalui firman. Dan kita yang sudah percaya pada Tuhan sungguh-sungguh akan merasa loh, kalau kamu datang ke gereja karismatik ya, saya pernah datang sekali waktu di Medan dulu. Jadi langsung duduk di kursi, ada yang naik di atas kursi, terus ada yang nangis. Saya bingung dong, saya mau ngapain nih? Kiri kanan saya loh ibu-ibu. Jadi karena udah penuh kan, saya datang sama paman saya. Jadi paman saya duduk di tempat lain, saya duduk di tengah-tengah ibu-ibu. Ada yang naik di atas kursi, ada yang nangis. Terus saya bingung, saya mau ngapain? Saya mau naik di atas kursi atau mau nangis ya?
Nggak ada keteraturan. Semuanya berpusat dengan dirinya sendiri. Tak peduli dengan apa yang disampaikan dalam firman Tuhan. Datang ke situ hanya ingin membuat diri nyaman saja. Kamu salah. Datang beribadah kepada Tuhan untuk membuat Tuhan berkenan kepada kamu. Nah, Rasul Paulus katakan, hendaklah semuanya dilakukan dengan tertib dan teratur dalam gereja. Jadi kalau sampai ada yang lompat-lompat, naik di atas kursi, guling-guling, itu tertib nggak? Kamu pergi ke mall saja, orang tertib kan? Benar nggak? Ada nggak orang di mall itu jalannya merangkak di lantai, guling-guling, lompat-lompat? Ada? Nggak. Itu di mall. Bagaimana di rumah Tuhan kamu buat seperti itu? Itu namanya kamu sudah tidak menghargai kekudusan Tuhan. Nah, jadi semua ini bisa kamu ketahui kalau ada Roh Kudus dalam diri kamu. Dan beritahu kamu mana yang benar, mana yang salah. Dan kita harus peka ya dengan pimpinan Roh Kudus ini. Oke, sampai di sini firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang berdiam dalam hati setiap kami yang percaya. Di mana Roh Kudus menolong kami untuk hidup berkenan kepadamu. Roh Kudus memberikan kuasa kepada kami untuk melawan segala perbuatan yang berdosa. Bapa, bantulah kami semua untuk peka, sensitif terhadap pimpinan Roh Kudus. Dan biarlah kami mau mendengarkan pimpinan Roh Kudus ini, bukan mau mengikuti apa yang kami mau, apa yang kami pikirkan, apa yang kami inginkan, tapi semata-mata memikirkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Ampuni kami Bapa jika selama ini seringkali kami melakukan apapun yang kami mau tanpa peduli dengan Tuhan. Biarlah kami diperbaharui kembali dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen untuk selalu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak remaja ini, Tuhan menolong mereka agar mereka bisa selalu hidup mengikuti pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, firman Tuhan sampai di sini ya. Tuhan Yesus memberkati.